Buset, Bayu. Itu semen apa bantal? Bantal, Mas. Buat tidur siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak dan Ibu berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan untuk saudara-saudaraku yang sedang berjuang mencari nafkah di negeri orang. Salam sejahtera, salam persaudaraan untuk kita semua. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua hari ini? Saya doakan dengan tulus. Semoga bapak dan ibu yang sedang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan yang prima, tidak sakit lutut, tidak sakit pinggang, gula darah stabil, dan kolesterol aman. Saya doakan juga rezekinya tak putus-putus seperti air sungai yang mengalir deras. Dan yang paling penting, hati yang selalu tenang dan damai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak sekadar bercerita. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang melegenda, sebuah kisah yang akan membuat darah kita berdesir panas, membangkitkan rasa bangga yang meledak-ledak di dada kita sebagai bangsa Indonesia. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bayangkan seorang pemuda kita, anak kampung yang sederhana, seorang TKI yang bekerja membanting tulang di negeri orang, jauh dari keluarga, memakan nasi berlauk rindu. Di sana dia diremehkan, dia dihina, dianggap rendah hanya karena statusnya sebagai kuli bangunan. Namun, mereka tidak tahu bahwa di balik sikap diamnya, di balik tubuhnya yang kurus itu, ia menyimpan seekor harimau yang sedang tidur. Judul cerita spesial kita hari ini adalah TKI Tapak Suci Tak Terbendung. Satu pencak silat lawan 50 petarung karate Jepang. Semua terjungkal. Benar. Bapak Ibu tidak salah dengar. Satu orang melawan 50. Mustahil? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi pendekar sejati, jumlah hanyalah angka. Tapi, sebelum kita masuk ke kisah heroik yang akan membuat Bapak Ibu menahan napas ini, mari kita rapatkan barisan persaudaraan kita di channel ini. Bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali mampir, atau yang sudah sering nonton tapi lupa, monggo, dipencet dulu tombol jempolnya atau like-nya sekarang juga. Anggap saja sebagai sedekah senyum lewat jari. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe atau berlangganan yang warna merah itu ya. Pak, Bu, gratis kok. Tidak bayar sepeser pun. Dengan menekan tombol itu, Bapak dan Ibu sudah mendukung agar kisah-kisah kepahlawanan anak bangsa, kisah-kisah yang mengangkat martabat kita, terus berkumandang ke seluruh penjuru dunia. Sudah dipencet? Alhamdulillah. Matur nuwun sanget. Mari kita siapkan kopi dan camilan. Kita mulai ceritanya. Angin musim dingin di Osaka, Jepang. Bulan Desember itu terasa bukan main jahatnya. Suhu udara jatuh hingga -3 derajat Celcius. Angin itu bukan sekadar berhembus, tapi terasa menusuk menembus jaket tebal, menembus kulit, hingga ngilu ke tulang sumsum. Bagi Bayu, seorang pemuda berusia 28 tahun asal sebuah desa kecil di Lamongan, Jawa Timur, dingin ini bukan sekadar fenomena cuaca. Dingin ini adalah gambaran nasibnya sebagai perantau. Sudah 3 tahun lamanya Bayu mengadu nasib di negeri Sakura, bekerja sebagai kenshusei atau pemagang di sebuah perusahaan konstruksi swasta di pinggiran kota yang sepi. Bayu adalah sosok pemuda yang pendiam. Wajahnya khas Jawa, sawo matang, dengan sorot mata yang teduh namun dalam. Dia dikenal rajin, tak banyak tingkah, dan penurut. Setiap pagi buta, di saat matahari belum menampakkan sinarnya dan embun masih menjadi es, Bayu sudah bangun. Ia mengambil air wudhu dengan air keran yang dinginnya seperti jarum, menunaikan kewajiban 2 rakaat subuh di pojok asramanya yang sempit, lalu bersiap menghadapi kerasnya beton dan besi. Di balik jaket kerja tebalnya yang mulai lusuh dan penuh bercak semen kering, tubuh Bayu sebenarnya menyembunyikan rahasia besar. Otot-ototnya bukan sekadar otot pekerja kasar, tapi otot kawat balung besi yang terlatih selama belasan tahun. Tidak ada satupun orang di tempat kerjanya yang tahu bahwa tangan kasar yang setiap hari memegang sekop dan mengaduk semen itu adalah tangan yang pernah memegang sabuk hitam tingkat tinggi, kader utama, di perguruan seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Bayu sengaja menyembunyikan identitas kependekarannya.
Ia mengubur dalam-dalam masa lalunya sebagai juara turnamen silat antar provinsi. Pesan almarhum gurunya, Ki Ahmad, selalu terngiang di telinganya setiap kali ia merasa lelah atau emosi. Le, iling-ilingo. Padi semakin berisi semakin merunduk. Ilmu silat itu bukan untuk dipamerkan, bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk menjaga diri, membela kehormatan, dan menolong yang lemah. Kalau tidak terpaksa, haram hukumnya menyakiti sesama manusia. Hari itu, suasana di lokasi proyek terasa lebih tegang dan berat dari biasanya. Mandor lama mereka yang baik hati baru saja pensiun, digantikan oleh mandor baru bernama Tanaka. Tanaka adalah seorang pria Jepang parubaya bertubuh gempal dengan bekas luka memanjang di pipi kanannya, memberinya kesan garang. Tanaka dikenal rasis. Ia tidak suka dengan pekerja asing, terutama yang berasal dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, atau Filipina. Di matanya, pekerja asing hanyalah tenaga murah yang bodoh. Ia sering mencari-cari kesalahan kecil yang tidak masuk akal hanya untuk memotong gaji atau sekadar memaki dengan kata-kata kasar untuk memuaskan egonya. Bayu sedang mengaduk semen ketika Tanaka datang. "Hei, orang Indonesia, kerjamu lambat seperti kura-kura," teriak Tanaka tiba-tiba. Tanpa aba-aba, kaki Tanaka menendang ember adukan semen yang baru saja disiapkan Bayu dengan susah payah. Brak! Ember terguling. Adukan semen basah berhamburan mengotori sepatu butut Bayu dan celana kerjanya. Cipratannya bahkan mengenai wajah Bayu. Suasana hening seketika. Teman-teman Bayu sesama TKI, ada Ujang dari Bandung yang jenaka dan Joko dari Solo yang kalem, hanya bisa memalingkan wajah. Mereka gemetar. Mereka takut menjadi sasaran berikutnya jika berani membela. Mereka butuh pekerjaan ini. Bayu menarik napas panjang. Sangat panjang. Ia memejamkan mata sejenak, beristighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Tangannya mengepal erat di samping tubuh, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Namun, ia segera mengendurkannya. Ia membungkuk, membereskan ember yang terguling itu tanpa membantah sepatah kata pun. Ia memunguti serpihan batu dan semen dengan tangannya. Namun, saat ia mendongak sedikit, matanya sempat berkilat tajam. Kilatan mata seorang pendekar yang sedang menahan jurus maut. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat udara di sekitar Bayu terasa berat. Tanaka yang melihat diamnya Bayu justru merasa semakin berkuasa. Ia merasa menang. Ia meludah ke tanah, cuih, tepat di dekat tangan Bayu yang sedang memungut serpihan batu. "Dasar bangsa kuli, bersihkan itu sampai bersih. Atau tidak ada uang lembur hari ini," bentak Tanaka sebelum berlalu pergi sambil tertawa meremehkan. Penghinaan itu sebenarnya sudah melampaui batas kesabaran manusia biasa. Bapak Ibu pasti setuju. Diludah di dekat tangan itu penghinaan yang luar biasa. Namun, Bayu ingat wajah emaknya di kampung. Ia ingat resep obat emaknya yang mahal. Ia ingat cicilan rumah yang belum lunas karena ia ingin merenovasi gubuk orang tuanya. Sabar, Bayu. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, namanya bukan sabar. Bisiknya pada diri sendiri, menguatkan hatinya yang mendidih. Tapi, Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu hukum alam. Bahkan lautan yang paling tenang pun bisa menjadi tsunami yang dahsyat jika lempeng buminya diguncang terlalu keras. Dan guncangan itu, sebentar lagi akan datang. Malam harinya, di asrama yang sempit berukuran 3x4 meter yang dihuni 3 orang, Bayu memijat bahu Ujang yang memar. Ternyata Ujang sempat dipukul punggungnya oleh Tanaka dengan gagang skop, karena dianggap terlalu lama istirahat sholat zuhur. Suasana asrama hening. Hanya terdengar suara jangkrik musim dingin yang lamat-lamat dan desau angin di luar jendela. Mereka berkumpul, para pejuang devisa ini, duduk melingkar dengan nasi bungkus seadanya. Wajah-wajah lelah, mata yang cekung, dan hati yang teriris. "Mas Bayu," Joko membuka suara dengan lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. "Sampai kapan kita diam saja diperlakukan seperti binatang begini? Apa kita tidak punya harga diri, Mas?" Bayu menghentikan pijatannya. Ia menatap lekat-lekat wajah sahabatnya itu. Ia melihat ketakutan yang nyata,
Tapi ia juga melihat secercah harapan yang digantungkan padanya. Disitulah Bayu sadar. Diamnya dia mungkin menyelamatkan gajinya sendiri. Tapi diamnya dia membiarkan kezaliman merajalela menimpa saudara-saudaranya. Sesuatu harus berubah. 1 minggu berlalu dengan tekanan yang makin menjadi-jadi. Setiap hari adalah neraka kecil bagi Bayu dan kawan-kawannya. Tanaka semakin beringas, seolah menikmati penderitaan para pekerja Indonesia. Suatu malam minggu, Bayu melihat kondisi mental teman-temannya sudah di titik nadir. Ia memutuskan mengajak mereka mencari angin segar. Ayo, kita ke Dotonbori. Kita cari makan enak. Lupakan sejenak si Tanaka itu. Ajak Bayu. Mereka pergi ke sebuah pasar malam di pinggiran distrik Dotonbori yang terkenal dengan lampu-lampu neonnya. Mereka ingin sekadar makan takoyaki hangat dan melupakan status mereka sebagai kuli. Suasana pasar malam itu ramai dan meriah. Aroma cumi bakar dan manisnya gulali sedikit menghibur hati mereka yang gundah. Bapak-bapak pasti tahu rasanya, kan? Habis kerja keras, makan enak sedikit saja rasanya sudah seperti di surga. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Takdir berkata lain. Dari arah berlawanan, sekelompok pemuda lokal berjalan membelah kerumunan. Mereka mengenakan seragam karate putih, gi, tapi dikenakan dengan cara yang urakan. Kancing dada terbuka memamerkan dada, sabuk hitam dijuntaikan sembarangan, dan mereka berjalan dengan gaya angkuh, menabrak bahu siapa saja yang menghalangi jalan. Mereka adalah murid-murid dari dojo Black Dragon, Kurau Ryu. Di daerah itu, dojo Black Dragon terkenal bukan karena prestasinya, tapi karena kebrutalannya. Mereka adalah perguruan karate aliran keras yang dikabarkan menjadi tempat rekrutmen bagi yakuza lokal. Mereka sering memalak pedagang kaki lima dan mengganggu turis asing. Saat rombongan Bayu sedang duduk di bangku taman menikmati takoyaki, kelompok ini lewat. Salah satu anggota geng itu, berambut pirang dicat asal-asalan, sengaja menubruk bahu Ujang dengan keras. Bruk! Takoyaki panas di tangan Ujang tumpah. Saus dan mayonesnya mengotori sedikit ujung celana si pemuda Jepang itu. Bakayaro! Lihat jalanmu, bodoh! Bentak pemuda Jepang itu garang. Padahal jelas-jelas dia yang menabrak Ujang yang sedang duduk diam. Ujang yang bertubuh kecil dan trauma dengan bentakan Tanaka langsung gemetar. Refleks. Ia berdiri dan membungkuk-bungkuk meminta maaf. Sumimasen. Sumimasen. Gomen nasai. Ucapnya berkali-kali dalam bahasa Jepang yang terbata-bata. Tangannya mencoba membersihkan celana si pemuda dengan tisu. Tapi permintaan maaf yang tulus itu justru disambut dengan penghinaan. Pemuda itu menepis tangan Ujang kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, Indon, teriaknya. Teman-temannya tertawa mengejek. Pemuda itu lalu mendorong kepala Ujang dengan telunjuknya. Tunyuk, tunyuk, tunyuk. Kepala Ujang terdorong ke belakang berulang kali, seolah Ujang adalah boneka mainan tak berharga. Orang asing seperti kalian hanya mengotori kota kami, hina pemuda itu lagi. Bayu yang duduk di sebelah Ujang meletakkan sumpitnya perlahan ke dalam wadah kertas. Gerakannya sangat pelan, sangat tenang. Namun, jika ada ahli bela diri di sana, mereka akan merasakan perubahan aura yang drastis. Udara di sekitar Bayu seolah memadat. Dingin yang menusuk tiba-tiba terasa panas. Bayu berdiri. Ia tidak menunduk seperti biasanya. Ia menatap lurus, tajam, tepat ke manik mata pemuda Jepang itu. Teman saya sudah minta maaf. Itu sudah cukup, kata Bayu dalam bahasa Jepang yang fasih dan tegas. Suaranya tidak keras, tidak berteriak, tapi memiliki wibawa, harisma, yang membuat orang-orang di sekitar menoleh. Suara yang lahir dari keyakinan diri yang utuh. Pemuda Jepang itu terkejut. Jarang ada pekerja asing, apalagi kuli bangunan, yang berani menatap mata mereka. Biasanya mereka akan lari ketakutan. Hah? Apa katamu? Pemuda itu mendekatkan wajahnya ke wajah Bayu, mencoba mengintimidasi. Kau mau jadi pahlawan? Hah? Kau mau mati di sini? Teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 orang langsung mengerumuni Bayu. Mereka memasang kuda-kuda karate yang provokatif,
memamerkan kepalan tangan mereka yang kapalan dan penuh bekas luka latihan makiwara. Situasi memanas dengan cepat. Para pengunjung pasar malam mulai menyingkir ketakutan, membuat lingkaran arena dadakan. Bayu masih berdiri tegak. Kedua tangannya rileks menggantung di samping tubuh. Ia tidak memasang kuda-kuda silat yang mencolok. Dalam ajaran tapak suci, kesiapsiagaan terbaik adalah ketenangan sebelum badai. Kosong adalah isi adalah kosong. Ia hanya merapatkan kakinya, membaca doa perlindungan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim asmihi syai'un fil ardi walafisamai wahwa samiul alim. Kami tidak ingin cari masalah. Biarkan kami pergi, dan urusan selesai. Ujar Bayu lagi, mencoba berdiplomasi untuk terakhir kalinya. Namun, diplomasi di telinga preman hanyalah tanda kelemahan. Kau pikir kau bisa memerintah kami? Salah satu dari mereka, yang berbadan paling besar, tiba-tiba melayangkan pukulan lurus, seiken, mengarah tepat ke hidung Bayu. Kecepatan pukulan itu lumayan bagi orang awam. Cukup untuk mematahkan hidung orang biasa. Tapi bagi Bayu, bagi mata seorang pendekar kepala, gerakan itu terlihat lambat. Seperti menonton film yang diputar slow motion. Dengan sedikit geseran kepala ke kiri, gerakan yang sangat minimalis, pukulan itu hanya membelah angin kosong. Bayu tidak membalas. Ia hanya menghindar. Cukup, katanya lagi. Matanya semakin tajam. Jangan paksa saya. Kegagalan pukulan pertama membuat si penyerang murka. Ia merasa dipermalukan di depan umum karena pukulannya meleset melawan kuli bangunan. Wajahnya merah padam. Serang dia bersamaan. Habisi tikus ini, teriak pemimpin kelompok kecil itu. 5 orang maju serentak. Formasi mereka cukup rapi untuk ukuran preman. 2 menyerang dari depan dengan pukulan, 2 dari samping dengan tendangan, dan 1 mencoba menyergap dari belakang untuk memiting leher. Ujang dan Joko di belakang Bayu sudah menutup mata sambil berteriak histeris. Mas Bayu, awas! Mereka takut melihat sahabatnya babak belur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bapak dan Ibu, disinilah keindahan seni bela diri warisan leluhur kita terlihat. Bayu bergerak bagaikan air. Cair, mengalir, namun menghantam keras seperti ombak. Ketika 1 pukulan datang dari depan, ia menepisnya dengan lembut namun bertenaga menggunakan punggung tangan, teknik kibarasan. Gerakannya gemulai tapi mematikan. Ciri khas jurus mawar dalam tapak suci yang mengandalkan keindahan dan efektivitas. 1 orang mencoba menendang rusuk Bayu dengan tendangan mawashigiri. Dengan gerakan naga terbang, Bayu memutar tubuhnya 180 derajat, menangkap kaki lawan di udara, dan dengan sedikit sentakan, bukan untuk mematahkan, hanya untuk menghilangkan keseimbangan, ia menyapu kaki tumpuan lawan. Bruk! Lawan itu terpelanting jatuh mencium aspal dengan keras. Suaranya cukup keras hingga membuat nyali penonton yang melihat ikut ngilu. 2 orang yang menyerang dari belakang mencoba memiting. Bayu merendahkan kuda-kudanya menjadi sangat rendah. Depok. Lalu menggunakan sikunya untuk menyodok ulu hati lawan di belakangnya tanpa perlu menoleh. Instingnya bekerja sempurna. Des! Lawan di belakang langsung terbungkuk memegang perutnya. Wajahnya pucat pasi kehabisan napas. Sementara tangan kanan Bayu menangkis serangan depan. Tangan kirinya melakukan tamparan keras ke pipi lawan. Plak! Bukan pukulan kepal, tapi tamparan telapak tangan yang membuat telinga berdengung dan keseimbangan goyah. Gerakan itu begitu cepat, efektif, dan efisien. Tidak ada gerakan sia-sia. Dalam hitungan kurang dari 60 detik, kelima pemuda gagah berseragam karate itu sudah terduduk dan terbaring di aspal, mengerang kesakitan memegangi tangan atau perut mereka. Bayu berdiri tegak di tengah-tengah mereka. Napasnya masih teratur, tidak ngos-ngosan. Ia tidak menyisakan luka serius pada lawannya. Ia tahu batasan. Sebagai pendekar tapak suci, ia diajarkan untuk melumpuhkan, bukan mematikan, kecuali dalam kondisi perang. Ia hanya menekan titik-titik saraf dan persendian mereka agar kram sesaat dan tidak bisa melanjutkan serangan. Bayu merapikan jaketnya yang sedikit kusut akibat gerakan cepat tadi. Ia lalu melakukan sesuatu yang membuat orang Jepang di sana ternganga.
Ia membungkuk sedikit kepada lawannya yang terkapar. Sebuah tanda hormat, ojigi, yang ironis namun sangat berkelas. Menunjukkan bahwa ia bertarung tanpa kebencian. Kami datang ke sini untuk bekerja, mencari nafkah halal, bukan untuk berkelahi. Mohon jangan ganggu kami lagi. Ucap Bayu datar namun tegas. Ia lalu berbalik badan, mengajak Ujang dan Joko yang masih melongo tak percaya. Mulut mereka menganga lebar, untuk segera pergi dari tempat itu sebelum polisi atau bala bantuan musuh datang. Ayo, Jang, Jok, keburu ramai, bisik Bayu. Kejadian itu menyebar cepat. Tanpa Bayu sadari, beberapa turis dan warga lokal merekam kejadian itu. Video amatir berjudul, Construction Worker Defeats 5 Karateka in 1 Minute. Pekerja bangunan kalahkan 5 karateka dalam 1 menit, mulai beredar di media sosial lokal Jepang. Tentu saja, ini adalah tamparan keras bagi wajah dojo Black Dragon. Kehormatan mereka tercoreng habis-habisan oleh seorang yang mereka anggap rendahan. Malam itu, di asrama, Ujang menatap Bayu dengan pandangan yang benar-benar baru. Ada rasa segan, hormat, dan kagum. Mas Bayu, sampean itu sebenarnya siapa? Mas? Jurus apa tadi itu? Kok bisa orang terbang cuma sekali pegang? Tanyanya lirih sambil memijat kakinya sendiri yang masih gemetar. Bayu hanya tersenyum tipis, sangat tipis, sambil mengoleskan minyak bet-bet ke kaki Ujang yang sempat keseleo saat didorong tadi. Aku cuma orang yang ingin pulang dengan selamat. Jang, sama seperti kamu. Itu tadi cuma kebetulan mereka lengah. Kabar kekalahan memalukan murid-murid dojo Black Dragon sampai ke telinga ketua dojo mereka, Sensei Yamamoto. Sensei Yamamoto bukanlah orang sembarangan. Ia adalah mantan juara karate full kontak nasional yang pensiun karena terlalu brutal. Ia mendirikan dojo Black Dragon dengan aliran Kyokun yang sudah dimodifikasi menjadi lebih mematikan dan tanpa aturan. Ia memiliki 50 murid inti yang loyal, beringas, dan didoktrin untuk tidak pernah kalah. Mendengar 5 muridnya dikalahkan dalam semenit oleh orang Indonesia di pasar malam, darah Yamamoto mendidih. Wajahnya merah pada menahan amarah. Gelas sake di tangannya remuk digenggam hingga pecah. Ini bukan lagi soal kalah menang dalam perkelahian jalanan. Ini soal dominasi wilayah dan harga diri perguruan. Jika ini dibiarkan, wibawa Black Dragon akan hancur. Yamamoto memanggil Tanaka. Ternyata, Tanaka si mandor kejam itu adalah mantan murid senior di dojo tersebut yang masih aktif menjadi donatur. Tanaka, bentak Yamamoto. Siapa tikus kecil yang berani mempermalukan kita ini? Kau kenal dia? Tanaka membungkuk ketakutan. Itu Bayu, Sensei. Salah satu kuli di proyek saya. Dia pendiam. Saya tidak tahu dia bisa bela diri. Bawa orang itu ke hadapanku. Perintah Yamamoto sambil mematahkan sebatang kayu tebal seukuran lengan orang dewasa hanya dengan satu tebasan tangan kosong. Prak! Kayu itu patah terbelah 2 dengan rapi. Atau setidaknya, buat dia menerima tantangan resmi. Kita akan habiskan dia di dojo, di hadapan semua murid, supaya semua orang tahu siapa penguasa Osaka yang sebenarnya. Keesokan harinya di tempat kerja, atmosfer berubah mencekam. Awan mendung menggantung rendah. Tanaka tidak lagi berteriak-teriak seperti biasanya. Ia mendatangi Bayu dengan senyum licik yang jauh lebih menakutkan daripada bentakannya. Ia menyerahkan sebuah amplop hitam polos. Di dalamnya ada selembar kertas tebal dengan tulisan kaligrafi Jepang bertinta merah, warna darah. Itu adalah surat tantangan resmi, Hata Shijo. Kau punya nyali juga, Bayu. Bisik Tanaka di telinga Bayu. Suaranya seperti ular berbisa. Sensei Yamamoto ingin bertemu denganmu. Di gudang tua pelabuhan distrik Nanko. Hari Minggu besok jam 10 pagi. Datang sendiri. Jika kau menolak, atau jika kau lapor polisi. Tanaka melirik ke arah Ujang dan Joko yang sedang bekerja di kejauhan. Maka teman-temanmu yang manis itu yang akan menanggung akibatnya. Mungkin kecelakaan kerja? Jatuh dari steger lantai 10? Siapa tahu? Ancaman itu nyata. Bayu tahu Tanaka mampu melakukannya. Bayu memegang amplop itu. Kertasnya terasa panas di tangannya. Ia tahu ini jebakan.
Ia tahu ini bukan pertarungan 1 lawan 1 yang sportif ala turnamen. Ini adalah eksekusi. Ini adalah pembantaian terencana. Tapi melihat wajah-wajah polos teman-temannya yang menggantungkan hidup padanya, melihat Ujang yang baru punya bayi di kampung, melihat Joko yang sedang menabung buat nikah, Bayu tidak punya pilihan. Menolak berarti membiarkan teman-temannya diteror setiap hari. Lari berarti pengecut. Bayu menatap mata Tanaka. Tidak ada rasa takut di sana. Baik. Sampaikan pada Sensei MU. Saya akan datang. Tapi berjanjilah satu hal. Jika saya menang, jika saya berhasil keluar dari sana hidup-hidup, jangan pernah ganggu pekerja Indonesia lagi di kota ini. Jangan pernah potong gaji kami. Jangan pernah hina kami lagi. Tanaka tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di lokasi proyek. Menang? Kau pikir kau siapa? Bruce Lee? Jet Li? Hahaha. Kau hanya kuli. Bayu. Siapkan saja surat wasiatmu. Indon. Pesan peti mati sekalian. Kabar Bayu menerima tantangan maut itu menyebar di kalangan TKI di Osaka lewat grup WhatsApp dan Facebook. Mereka ketakutan tapi juga bangga. Banyak yang menyarankan Bayu untuk lari atau lapor polisi. Jangan mas, itu bunuh diri, kata salah satu teman di grup. Tapi Bayu menggeleng tegas. Ini bukan cuma soal saya. Ini masalah harga diri bangsa kita. Kalau saya lari, mereka akan semakin menginjak-injak merah putih di dada kita. Mereka akan berpikir orang Indonesia itu lemah dan penakut. Bapak-bapak, ibu-ibu, disinilah mental juara itu diuji. Bukan saat kita menang dengan mudah, tapi saat kita berani berdiri tegak menghadapi badai yang sepertinya mustahil untuk dilawan. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani bertindak meski rasa takut itu ada. Seperti halnya channel ini yang terus berusaha menyajikan konten berkualitas. Dukungan Bapak Ibu dengan like dan komen di bawah sangat berarti agar semangat ini tidak padam. Yuk, tulis di kolom komentar. Maju terus pantang mundur. Sebagai doa untuk Mas Bayu kita. Saya tunggu komentarnya ya. Pak, Bu. Malam sebelum pertarungan. Suasana hati Bayu campur aduk. Ia tidak berlatih fisik malam itu. Baginya, fisik sudah ditempa setiap hari dengan mengangkat semen dan besi. Ototnya sudah siap. Yang perlu ia siapkan adalah batinnya, mentalnya, ruhaninya. Jam 2 pagi, di tengah dingin yang membeku, Bayu bangun. Ia mengambil air wudhu. Air dingin itu serasa menyucikan keraguan di hatinya. Ia menggelar sajadah lusuh di pojok kamarnya. Ia mendirikan sholat tahajud, memanjangkan bacaan ayatnya, memanjangkan sujudnya. Dalam sujud terakhir yang panjang, bahu Bayu terguncang. Ia menangis. Bukan, Bapak Ibu. Dia menangis bukan karena takut mati. Sebagai orang beriman, dia tahu nyawa ada di tangan Tuhan. Ia menangis karena takut jika nafsunya menguasai dirinya besok. Ia takut jika ia tidak bisa menjaga amanah gurunya untuk tidak menyakiti orang lain jika tidak terdesak. Ia takut hatinya dikuasai dendam. Ya Allah, Zat yang Maha Kuat. Doa Bayu lirih. Air mata membasahi pipinya. Jika esok adalah akhir hidupku, matikan aku dalam keadaan syahid membela kehormatan saudaraku, membela harga diri bangsaku. Tapi jika engkau berkehendak lain, jika engkau masih memberiku napas, jadikanlah tanganku perantara hidayah MU. Berikanlah kekuatan untuk menyadarkan mereka, bukan menghancurkan mereka. Selesai sholat dan berzikir hingga subuh, Bayu membuka koper lamanya yang ada di bawah dipan. Di bagian paling bawah, terbungkus kain batik tua yang harum melati, tersimpan seragam kebesarannya. Seragam merah khas tapak suci putra Muhammadiyah. Baju itu sudah lama tidak dipakai, tapi warnanya masih merah menyala, lambang keberanian. Di dadanya tersemat lambang matahari bersinar dengan tulisan Arab, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan di bawahnya tertulis moto perguruan, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Bayu mengenakan seragam itu, pas di badan. Kainnya terasa nyaman, seolah memeluk tubuhnya. Ia melilitkan sabuk hitamnya. Seketika,
Postur tubuhnya berubah. Bukan lagi Bayu si kuli bangunan yang bungkuk dan lelah, tapi Bayu sang pendekar kepala. Ia melakukan gerakan pemanasan ringan di dalam kamar yang sempit. Jurus katak untuk melatih lompatan. Jurus lembu untuk kekuatan kuda-kuda. Jurus Raja Wali untuk kecepatan tangan. Bayangan tubuhnya menari-nari di dinding asrama. Lincah namun kokoh. Setiap gerakan diiringi desis napas yang teratur. Ujang dan Joko terbangun karena suara desis napas Bayu. Mereka melihat pemandangan itu dengan takjub. Sahabat mereka terlihat berbeda. Ada cahaya. Ada aura wibawa yang terpancar. Ujang mendekat, menyerahkan segelas air hangat. Matanya sembab. Mas, kami semua mendoakanmu. Besok, kami akan ikut. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Biar kami mati sama-sama. Bayu tersenyum, menepuk bahu Ujang. Jangan, Jang. Kalian punya keluarga. Cukup kalian melihat dari jauh. Kalau terjadi apa-apa padaku, kalau aku tidak bangun lagi, tolong kirim gaji terakhirku buat emak di kampung. Dan segera lapor polisi dan KBRI. Jangan ikut campur di dalam arena. Ini urusan pendekar. Hari Minggu tiba. Langit Osaka kelabu. Awan tebal menggantung rendah seolah mendukung suasana hati yang tegang. Burung-burung gagak berkoak di kejauhan. Lokasi yang ditentukan adalah sebuah gudang tua bekas pabrik pengalengan ikan di pelabuhan Osaka. Tempat itu sepi, jauh dari pemukiman, dan dikelilingi tumpukan kontainer berkarat. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan jejak kejahatan. Bayu datang menggunakan sepeda ontel tuanya. Kring-kring suara bel sepedanya terdengar kontras dengan suasana mencekam. Ia mengenakan jaket tebal untuk menutupi seragam tapak sucinya. Angin laut yang asin menerpa wajahnya. Di depan gudang, puluhan motor besar dan mobil hitam terparkir. Itu kendaraan anggota Black Dragon. Ketika Bayu mendorong pintu gudang yang berat, suara engsel berkarat yang berdecit panjang memecah kesunyian. Nyik! Bam! Bayu melangkah masuk. Pemandangan yang menyambutnya sungguh mengintimidasi. Ruangan itu sangat luas, berbau oli dan besi tua. Diterangi lampu gantung halogen yang remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan panjang. Di tengah-tengah arena, duduk Sensei Yamamoto di kursi kehormatan yang tinggi, dilapisi kulit harimau imitasi. Di samping kirinya berdiri Tanaka dengan senyum puas. Dan di sekeliling arena, berdiri 50 petarung karate. 50 orang. Mereka berseragam putih-putih, gi, yang bersih, lengkap dengan sabuk hitam dan coklat. Mereka berbaris rapi membentuk formasi huruf U, memancarkan aura pembunuh. 50 pasang mata menatap tajam ke arah Bayu. 50 lawan 1. Ini gila. Ini bukan pertarungan. Ini eksekusi mati massal. Tanaka berbisik pada Yamamoto. Dia datang juga, Sensei. Tikus kecil masuk perangkap singa. Bayu memarkir sepedanya dengan tenang di pojok. Ia berjalan ke tengah arena. Langkahnya mantap. Tap, tap, tap. Bunyi sepatunya menggema. Tatapannya lurus ke arah Yamamoto. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya ketenangan samudra yang dalam. Selamat datang di neraka, Indon. Sapa Yamamoto dengan bahasa Jepang kasar. Suaranya berat dan menggema. Kau pikir kau bisa mempermalukan muridku dan pergi begitu saja? Hari ini, kau akan belajar arti rasa sakit. Tidak ada polisi, tidak ada saksi. Hanya ada kau, kami, dan rasa sakit. Bayu tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Ia membuka resleting jaket tebalnya perlahan. Ia melepas jaket itu. Ketika seragam merah darah dengan garis kuning itu terlihat, gumaman terdengar dari para murid karate. Apa itu? Merah. Seragam apa itu? Warna merah menyala itu sangat kontras dengan lautan seragam putih mereka. Merah lambang keberanian. Kuning lambang keagungan. Bayu melipat jaketnya rapi dan meletakkannya di lantai yang kotor. Ia lalu berdiri tegak, merapatkan kedua tangan di depan dada, memberi hormat pembuka ala tapak suci. Saya datang bukan untuk mencari musuh, Sensei. Saya datang memenuhi undangan.
Tapi jika kalian memaksa, demi Allah, saya tidak akan mundur selangkah pun. La haula wala quwata illa billah, ucap Bayu lantang. Suaranya menggema, menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Yamamoto tidak langsung turun tangan. Ia terlalu sombong untuk melawan. Kuli, di awal. Ia memberi isyarat tangan malas. Habisi dia. Jangan bunuh dulu. Patahkan saja kaki dan tangannya. Biar dia merangkak minta ampun. 5 orang petarung sabuk coklat, tingkatan senior di bawah sabuk hitam, maju. Mereka adalah gelombang pertama. Mereka berteriak keras. Kiai! Teriakan yang dirancang untuk menjatuhkan mental lawan, shock terapi. Mereka menyerang secara bersamaan. Terkoordinasi. 2 orang melancarkan tendangan mawashigiri, tendangan memutar, mengarah ke kepala. 3 orang melancarkan pukulan suki ke arah perut dan dada. Bayu tidak bergerak dari posisinya sampai detik terakhir. Ia menunggu momentum. Saat serangan hampir mengenai kulitnya, Bayu berputar seperti gasing. Ia menggunakan jurus harimau membuka jalan. Kedua lengannya yang sekeras besi menangkis tendangan lawan dengan benturan keras. Prak! Suara benturan tulang terdengar ngilu. Itu adalah teknik adu tulang. Lengan Bayu yang sudah dilatih memukul besi bertemu dengan tulang kering lawan. Salah satu penyerang langsung terpincang-pincang. Wajahnya meringis menahan sakit yang luar biasa di kakinya. Bayu tidak memberi jeda. Ia merangsek masuk ke pertahanan lawan yang terbuka. Dengan sapuan kaki bawah, jurus naga tidur, ia menyapu kaki 2 orang sekaligus. Gerakannya rendah, menyusur tanah. Gedebuk. 2 orang langsung jatuh tersungkur. 2 sisanya mencoba memukul wajah. Bayu menunduk duking, lalu melakukan serangan balik dengan tapak tangan terbuka tepat ke dada lawan. Bak! Bak! Pukulan tapak suci itu tidak melukai kulit luar, tapi getarannya merusak napas lawan. Mereka terbatuk-batuk hebat, memegangi dada, sesak napas, dan jatuh berlutut. 5 orang pertama tumbang dalam waktu kurang dari 2 menit. Hening! Gudang itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara erangan kesakitan ke-5 orang itu. Yamamoto yang tadinya bersandar santai, mulai menegakkan punggungnya. Matanya menyipit. Ia sadar, pemuda di depannya ini bukan petarung jalanan sembarangan. Tekniknya bersih, bertenaga, dan mematikan. Hanya itu, tanya Bayu tenang. Napasnya masih teratur. Ia kembali ke sikap pasang mawar mekar. Tangan terbuka di depan dada, jari-jari rileks namun siap mencengkeram. Siap menyambut serangan berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ketenangan Mas Bayu. Inilah kunci kehidupan. Masalah boleh datang bertubi-tubi seperti 50 orang itu. Tapi kalau kita tenang, tidak gerusa-gerusu, insya Allah ada jalan keluar. Jangan lupa, sambil nonton, yang belum subscribe, yuk dipencet dulu tombol merahnya biar gak ketinggalan kelanjutan seru ini. Dukungan Anda adalah bensin semangat kami untuk terus berkarya. Melihat 5 temannya jatuh dengan mudah, harga diri para karateka itu terusik hebat. Mereka merasa dipermainkan. Tanpa menunggu perintah Yamamoto yang masih terdiam mengamati, 10 orang maju sekaligus. Kali ini berbeda. Mereka tidak bertangan kosong. Mereka mengambil senjata yang disembunyikan di balik baju atau di pinggir arena. Ada yang memegang nunchaku, ruyung double stick, dan ada yang memegang tongkat kayu panjang, bo. Ini jelas pelanggaran dalam duel bela diri. Ini pengeroyokan kriminal. Curang! Woi curang! Teriak Ujang yang ternyata mengintip dari celah ventilasi gudang di atap bersama Joko. Mereka berhasil memanjat lewat pipa air. Mereka ingin turun membantu, tapi pintu gudang terkunci besi dari dalam. Mereka hanya bisa berdoa sambil merekam kejadian itu dengan HP jadul mereka yang kameranya buram sebagai bukti visum nanti. Bayu melihat senjata di tangan lawan. Ia tersenyum getir. Bahkan dengan senjata pun, kalian masih ragu melawan 1 orang, batinnya. Bayu tidak gentar. Ia melepas sabuk kuning melati 4-nya yang panjang. Dalam keadaan darurat, sabuk tapak suci bukan hanya penanda tingkatan, tapi juga senjata fleksibel yang mematikan jika digunakan dengan benar,
jurus tali. Pertarungan dimulai lagi. Tongkat-tongkat kayu menyabet udara. Wung, wung, mengincar kepala Bayu. Jika kena, gegar otak pasti. Bayu melompat lincah, menghindar ke kiri dan kanan. Gerakannya seperti tupai. Ketika satu tongkat menebas vertikal, Bayu tidak menangkis. Ia melilitkan sabuk kainnya ke ujung tongkat itu, lalu menariknya dengan sentakan kuat memanfaatkan momentum lawan. Hiyaah! Tongkat itu terlepas dari tangan lawan dan terlempar jauh ke pojok ruangan. Seorang pengguna nuncaku menyerang membabi buta. Putaran ruyungnya cepat dan berbahaya. Bayu menunggu momen tepat. Saat nuncaku terayun melebar, Bayu masuk ke jarak dekat, infighting. Ia menahan pergelangan tangan lawan dan melakukan teknik kuncian sendi putar. Krak! Terdengar suara dislokasi bahu yang mengerikan. Lawan menjerit, "Aarg!" dan menjatuhkan senjatanya. Bayu menendang nuncaku itu menjauh, lalu mengambil tongkat kayu yang jatuh tadi. Kini, pendekar tapak suci bersenjata tongkat, Toya, melawan 8 orang bersenjata tersisa. Pertarungan tongkat ini berlangsung sengit bak film laga. Bunyi kayu beradu. Tak, 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 menggema memenuhi gudang. Keahlian Bayu dalam memainkan jurus Toya terlihat jelas. Ia memutar tongkatnya melindungi seluruh tubuh seperti baling-baling helikopter, lalu menusuk dan memukul titik lemah lawan, lutut, siku, dan pergelangan tangan. Bat! Pukulan tongkat Bayu mengenai helm kepala lawan. Tak! Pukulan tongkat mengenai jari lawan hingga tongkatnya terlepas. Satu persatu, 10 orang gelombang kedua ini pun bertumbangan. Lantai gudang mulai penuh dengan tubuh-tubuh berbalut seragam putih yang mengerang kesakitan, berguling-guling memegang tangan yang patah atau kaki yang memar biru. Sudah 15 orang yang tumbang. Namun, Bayu sadar mimpi buruk belum berakhir. Masih ada 35 orang lagi, termasuk para senior sabuk hitam yang dari tadi masih dia menyimpan tenaga, dan tentu saja Sensei Yamamoto sang bos terakhir. Keringat mulai bercucuran deras di dahi Bayu, membasahi matanya. Napasnya mulai memburu. Hos, melawan satu orang butuh tenaga, apalagi melawan puluhan orang tanpa henti. Asam laktat mulai menumpuk di ototnya. Yamamoto melihat kelelahan Bayu. Ia tersenyum licik. Ia adalah ahli strategi yang kejam. Bagus. Tenaganya mulai habis. Jangan beri dia istirahat. Serang dia terus-menerus. Buat dia mati berdiri karena kelelahan. Perintahnya. Kali ini, 15 orang maju serentak. Jumlah yang sangat tidak masuk akal. Mereka mengepung Bayu membentuk lingkaran rapat. Tidak ada celah untuk lari. Dinding manusia. Mereka menyerang bergantian dengan tempo cepat. Strategi hit and run. Satu memukul lalu mundur. Digantikan yang lain menendang dari belakang. Seperti hiena mengeroyok singa. Bayu kewalahan. Matanya tidak bisa melihat ke segala arah sekaligus. Satu pukulan seiken telak mengenai punggungnya. Buk! Rasanya panas menjalar di punggung. Bayu terhuyung ke depan. Satu tendangan lagi mengenai pahanya. Bayu hampir jatuh berlutut. Konsentrasinya mulai pecah. Pertahanannya mulai bocor. Darah segar mulai menetes dari ujung bibirnya yang pecah. Habisi dia. Dia sudah lemah. Injak kepalanya. Sorak Tanaka dari pinggir arena dengan penuh semangat. Pandangan Bayu mulai kabur. Telinganya berdengung. Di saat genting itu, di antara sadar dan pingsan, Bayu teringat wajah ibunya. Teringat suara ibunya yang lembut lewat telepon kemarin sore. "Lei, sing kuat yo. Gusti Allah mboten sar. Ojo lali solat. Emak tansah ndongak nekowe. Nak, yang kuat ya. Tuhan tidak tidur. Jangan lupa solat. Ibu selalu mendoakanmu." Suara itu, doa ibu, menjadi bahan bakar baru yang meledak di dadanya. "Aku tidak boleh kalah di sini. Siapa yang akan beli obat emak kalau aku mati?" Batin Bayu berteriak. Bayu memejamkan mata sesaat di tengah hujan pukulan. Ia mengatur napasnya dengan teknik pernapasan tenaga dalam inti. Ia memusatkan energi di ulu hati. Ketika ia membuka mata, sorot matanya berubah. Lebih tajam,
Lebih fokus, lebih gila. Dengan teriakan takbir yang menggelegar, Allahu Akbar, Bayu menghentakkan kakinya ke lantai. Boom! Hentakan itu seolah menggetarkan lantai gudang. Ia mengeluarkan jurus andalan tingkat tinggi yang jarang ia pakai. Jurus Raja Wali mengibas sayap. Ia berputar cepat sambil melepaskan tendangan beruntun ke segala arah, atas dan bawah. Gerakannya begitu cepat hingga mata biasa sulit mengikuti. Kaki Bayu seolah memiliki mata, menghantam dagu, dada, dan perut para pengeroyoknya dengan akurasi 100%. Lingkaran pengepung itu pecah berantakan. 15 orang itu terlempar mundur seperti daun kering ditiup angin badai. Formasi mereka hancur lebur oleh amukan sang Raja Wali. 30 orang sudah tumbang. Kini tersisa 20 orang elit dojo Black Dragon. Di antara mereka, ada 3 orang kepercayaan Yamamoto yang berbadan besar seperti pesumo namun lincah. Mereka dijuluki Trio Iblis. Merekalah algojo terkejam di dojo itu. Yamamoto memberi kode kepada Trio Iblis untuk maju. Jangan main-main lagi. Patahkan lehernya. Selesaikan ini. Perintahnya dingin. 3 orang raksasa itu maju. Langkah mereka berat, membuat lantai bergetar. Bayu yang bertubuh sedang terlihat sangat kecil di hadapan mereka. Bayu sadar, adu tenaga fisik dengan mereka adalah bunuh diri. Jika ia dipeluk atau ditindih, tamat riwayatnya. Ia harus menggunakan kecerdikan. Prinsip bela diri, gunakan tenaga lawan untuk menjatuhkan lawan. The bigger they are, the harder they fall. Semakin besar badannya, semakin sakit jatuhnya. Raksasa pertama menerjang lurus seperti banteng menyeruduk. Bayu tidak menahan. Ia diam saja. Di detik terakhir, ia melangkah ke samping, step samping, dan menjegal kaki raksasa itu sedikit saja. Karena momentum larinya yang kencang dan berat badannya sendiri, raksasa itu tidak bisa mengerem. Ia jatuh tersungkur menabrak dinding gudang. Brak! Dinding seng itu sampai penyok saking kerasnya tabrakan. Raksasa itu pingsan seketika. 2 raksasa lainnya lebih hati-hati. Mereka menyerang dari kiri dan kanan, mencoba menjepit Bayu agar tidak bisa lari. Bayu menunggu mereka mendekat. Saat mereka akan memukul, Bayu melompat ke atas, melakukan salto di udara, mendarat di belakang salah satu raksasa. Dengan cepat, ia menendang lipatan lutut raksasa itu. Raksasa itu jatuh berlutut karena refleks. Dengan cepat, Bayu melompat ke punggung raksasa yang berlutut itu, menjadikannya pijakan untuk melompat menerjang raksasa ketiga dengan tendangan T terbang tepat di dada. Duk! Raksasa ketiga terdorong mundur dan jatuh menimpa temannya yang baru bangun. Mereka bertabrakan dan saling tindih. Kekacauan terjadi. Bayu menari-nari di antara raksasa-raksasa itu, memancing mereka untuk saling memukul dan menabrak. Akhirnya, ketiga raksasa itu kelelahan sendiri. Napas mereka habis karena membawa beban tubuh yang berat, dan akhirnya tumbang karena hantaman teman sendiri serta serangan titik vital yang dilancarkan Bayu secara akurat. Trio Iblis telah kalah. Gudang itu kini penuh dengan pemandangan horor bagi kubu Black Dragon. Lantai penuh dengan manusia yang mengerang. 33 orang terbaik, termasuk Trio Iblis, telah dikalahkan oleh 1 orang pemuda Indonesia yang katanya cuma kuli. Wajah Yamamoto merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan seumur hidupnya. Reputasinya hancur dalam 1 jam. Ia berdiri dari kursinya, melepas jubah luarnya dengan kasar, memperlihatkan tubuh kekar yang penuh otot dan tato naga hitam besar di punggungnya. Minggir semua. Dasar sampah tidak berguna. Bentak Yamamoto pada sisa muridnya yang ketakutan dan ragu untuk maju. Biar aku sendiri yang menguliti anak ini. Aku akan patahkan tulangmu satu persatu. Indon. Yamamoto turun ke arena. Aura membunuhnya sangat kuat. Jauh lebih mengerikan dari murid-muridnya. Ia bukan sekadar guru karate. Ia adalah petarung jalanan yang konon sudah pernah membunuh orang dengan tangan kosong. Ia memasang kuda-kuda rendah yang kokoh. Tangannya membentuk cakar harimau. Bayu menarik napas dalam-dalam. Inilah ujian sebenarnya. Bos terakhir. Tenaganya sudah terkuras 70%.
Tubuhnya penuh memar, bibirnya berdarah. Sementara lawannya masih segar bugar 100%. Bayu kembali ke posisi pasang tapak suci. Tangan kiri melindungi dada, tangan kanan siap menyerang. Kuda-kuda segitiga yang kokoh. Kau punya semangat yang bagus. Nak, harus kuakui itu. Sayang, nyawamu berakhir di sini. Desis Yamamoto sambil melangkah maju. Yamamoto menyerang dengan kecepatan kilat. Pukulan seikennya begitu keras. Bam! Bayu menangkis. Tapi tangannya terasa kesemutan hebat sampai ke bahu. Tulang bertemu tulang. Kekuatan Yamamoto luar biasa. Seperti memukul tembok beton. Bayu terdorong mundur beberapa langkah. Kuat sekali. Batin Bayu. Kalau kena satu pukulan telak, tulang rusukku bisa hancur. Pertarungan antara Bayu dan Yamamoto berlangsung sengit dan brutal. Tidak ada lagi keindahan seni. Yang ada hanya usaha saling menjatuhkan. Jual beli pukulan terjadi. Yamamoto menyerang brutal, mengincar titik mematikan, tenggorokan, mata, dan jantung. Ia tidak memberi ampun. Bayu bertahan mati-matian dengan teknik hindaran dan tangkisan. Ia seperti perahu kecil di tengah badai ombak. Satu tendangan Mawashigiri Yamamoto telak mengenai perut Bayu karena Bayu terlambat menghindar akibat kakinya kram. Buak! Bayu terpental 2 meter dan jatuh berguling di lantai kotor. Darah segar muntah dari mulutnya. Uhuk, uhuk. Bayu terbatuk darah. Pandangannya gelap sejenak. Ujang dan Joko yang melihat dari atas berteriak histeris sambil menangis. Mas Bayu! Bangun Mas! Jangan mati Mas! Yamamoto tertawa jahat. Ia berjalan santai mendekati Bayu yang terkapar tak berdaya. Sudah selesai, katanya. Ia mengangkat kakinya tinggi-tinggi, berniat menginjak kepala Bayu untuk mengakhiri segalanya, seperti menghancurkan semangka. Namun, di detik krusial antara hidup dan mati itu, Bayu teringat latihan meditasinya. Suara gurunya menggema, kekuatan terbesar bukan pada otot, tapi pada keyakinan. Saat kau merasa habis, pasrahkan dirimu pada Sang Pencipta. Biarkan nalurimu bergerak. Saat kaki Yamamoto turun menghentak, Bayu tidak melawannya. Ia berguling ke samping dengan sisa tenaga terakhir. Dan dengan gerakan refleks guntingan, Bayu menangkap kaki tumpuan Yamamoto yang satunya. Ia menjepitnya dengan kedua kakinya dan memutarnya keras. Brak! Yamamoto kehilangan keseimbangan dan jatuh terbanting keras, punggungnya menghantam lantai beton. Bayu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia menggigit bibirnya menahan sakit. Bangkit secepat kilat. Ia melompat tinggi ke udara. Hiaaat! Ia melancarkan jurus pamungkas. Naga menyembur api. Dua telapak tangannya menghantam dada Yamamoto secara bersamaan dengan dorongan tenaga dalam penuh saat mendarat. Bat! Suaranya berat dan dalam. Pukulan itu bukan menghancurkan tulang rusuk, tapi gelombang kejutnya menghentikan aliran napas dan detak jantung lawan sesaat. Yamamoto terdiam. Matanya melotot kaget. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara. Tubuhnya kejang sesaat, lalu lemas. Raja Naga Hitam itu ambruk. Pingsan tak sadarkan diri. Raja terakhir telah tumbang. Sisa murid yang masih berdiri di pinggir arena terpaku. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Guru besar mereka, yang tak terkalahkan selama puluhan tahun, tumbang di tangan pemuda kurus yang sudah babak belur. Bayu berdiri terhuyung-huyung di atas tubuh Yamamoto. Wajahnya lebam, matanya bengkak satu. Seragam merahnya sobek di sana-sini menampilkan kulit yang berdarah. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ia menatap sisa murid karate itu. Tatapannya bukan tatapan pembunuh, tapi tatapan pemenang yang welas asih. Masih ada yang mau maju? Tanya Bayu lirih, suaranya serak. Tidak ada yang menjawab. Hening. Satu persatu, murid-murid Black Dragon itu menjatuhkan senjata mereka. Klang-klang. Mereka menundukkan kepala. Bukan hanya karena takut, tapi karena rasa hormat, respect. Dalam budaya Jepang, Bushido, mereka sangat menghormati kekuatan dan keberanian sejati. Bayu telah membuktikan keduanya. Dia bertarung dengan kehormatan. Tiba-tiba,
Suara sirine polisi terdengar meraung-raung mendekat. Wiu wiu wiu. Rupanya Ujang dan Joko telah memviralkan video itu secara live streaming di Facebook. Jutaan netizen Indonesia yang militan langsung bergerak, mentek akun kepolisian Osaka, KBRI Tokyo, hingga presiden. Tekanan publik membuat polisi bergerak cepat. Pintu gudang didobrak paksa. Polisi, jangan bergerak. Pasukan khusus bersenjata lengkap masuk. Mereka terkejut melihat pemandangan di dalam. Puluhan orang tergeletak pingsan, dan satu pemuda Indonesia berdiri di tengah sendirian, dikelilingi musuh yang menunduk. Bayu segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lukanya cukup serius, retak tulang rusuk, memar di sekujur tubuh, dan dehidrasi berat. Tapi alhamdulillah, tidak ada yang membahayakan nyawa. Berita tentang kejadian itu meledak seperti bom atom. Koran-koran lokal Jepang memberitakannya dengan judul besar di halaman depan. Heroic Action, Indonesian Worker Defeats Yakuza Gang Alone. Aksi heroik, pekerja Indonesia kalahkan geng Yakuza sendirian. Bukannya ditahan karena berkelahi, Bayu justru dianggap pahlawan oleh masyarakat Osaka. Ternyata, polisi sudah lama mengincar sindikat Black Dragon atas kasus narkoba dan pemerasan, tapi tidak punya bukti dan saksi. Aksi Bayu membuka kotak Pandora kejahatan mereka. Yamamoto dan anak buahnya ditangkap polisi dengan bukti-bukti yang ditemukan di gudang itu. Tanaka, sang mandor, juga ditangkap karena terlibat. Di rumah sakit, kamar rawat inap Bayu penuh sesak. Bunga, buah-buahan, dan parsel menumpuk sampai ke lorong. Bukan hanya dari sesama TKI, tapi juga dari warga Jepang sekitar yang selama ini juga resah dengan gangguan geng tersebut. Mereka berterima kasih. Ujang dan Joko setia menemani di samping kasur. Mas, sampean jadi artis sekarang. Lihat ini, videonya ditonton 10 juta orang. Masuk TV Jepang juga. Kata Joko heboh sambil menunjukkan HP-nya. Bayu yang terbaring lemah dengan infus di tangan hanya tersenyum tipis. Yang penting kita selamat. Jok. Dan yang paling penting, tidak ada lagi yang berani meremehkan TKI Indonesia. Mereka tahu sekarang, kita ramah tapi bukan berarti lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kisah Bayu di atas mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Jangan pernah merasa rendah diri, minder, hanya karena kita orang kecil, hanya karena kita petani, buruh, atau pegawai rendahan. Di dalam darah kita, mengalir darah pejuang. Warisan leluhur kita, pencak silat, mengajarkan bahwa kekuatan bukan untuk menindas. Bayu tidak membalas dendam dengan kebencian. Ia bertarung untuk melindungi. Dan ketika musuh sudah tak berdaya, ia tidak menghabisinya. Itulah akhlak mulia seorang muslim dan pendekar sejati. Bagaimana Bapak Ibu? Merinding tidak mendengar kisahnya? Jujur, saya sendiri merinding saat menceritakan bagian Bayu bangkit lagi setelah dipukul jatuh. Itu semangat pantang menyerah yang harus kita tiru dalam mencari nafkah. Jatuh, bangun lagi. Rugi, usaha lagi. Nah, di tengah cerita ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Dukungan Bapak Ibu untuk channel ini ibarat tenaga dalam bagi kami. Cukup dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau grup ronda. Biar semakin banyak yang tahu betapa hebatnya anak bangsa kita. Setuju ya Pak, Bu? Terima kasih banyak orang-orang baik. Sebulan setelah kejadian itu, setelah lukanya sembuh total, kontrak kerja Bayu habis. Pihak perusahaan sebenarnya menawarkan perpanjangan kontrak dengan gaji naik 3 kali lipat dan promosi jabatan. Mereka takut kehilangan pahlawan. Tapi Bayu menolak dengan halus. Hatinya sudah bulat. Ia rindu rumah. Ia ingin pulang, mencium kaki emaknya yang sakit. Di Bandara Kansai, pemandangan mengharukan terjadi. Puluhan, bahkan ratusan teman TKI datang mengantar. Mereka membentangkan spanduk, "Terima kasih pahlawan kami." Yang lebih mengejutkan, beberapa mantan murid dojo Black Dragon yang sudah tobat dan insyaf juga datang. Mereka membungkuk hormat saat Bayu lewat. Salah satu dari mereka berkata,
Arigatou, Bayu-san. Kau menyadarkan kami arti kekuatan yang sebenarnya. Bayu tersenyum, menyalami mereka satu persatu. Jaga diri kalian. Gunakan ilmu untuk kebaikan. Pesawat Garuda Indonesia membawa Bayu terbang membelah langit, meninggalkan negeri Sakura kembali ke tanah air tercinta, Jamrud Khatulistiwa. Di dalam pesawat, Bayu menatap awan putih lewat jendela. Air matanya menetes lagi. Ia rindu suara adzan dari surau di kampungnya yang syahdu. Ia rindu sambal terasi buatan emak. Ia rindu kesederhanaan. Sesampainya di Bandara Juanda Surabaya, dan lanjut perjalanan darat ke Lamongan, Bayu disambut bak pahlawan perang. Kepala desa dan warga sudah berkumpul. Ada tumpeng, ada spanduk selamat datang. Tapi Bayu tetaplah Bayu yang rendah hati. Ia menolak diarak keliling kampung naik jeep. Ia malu. Saya bukan pejabat, Pak Lurah. Saya cuma anak emak. Katanya, ia langsung berlari menuju rumah gubuk sederhananya. Di teras, sosok wanita tua kurus di kursi roda sudah menunggu dengan mata basah. Emaknya. Bayu melempar tasnya, lalu bersimpuh di kaki emaknya. Ia mencium kaki keriput itu lama sekali. Mak, Bayu pulang. Bayu pulang, Mak. Emaknya mengelus kepala Bayu dengan tangan gemetar. Anakku, kamu selamat. Le, emak bangga padamu. Bukan karena kamu menang berkelahi, tapi karena kamu pulang dengan selamat dan tetap sholat. Momen pertemuan ibu dan anak ini sungguh menguras air mata warga yang menonton. Tidak ada sabuk hitam, tidak ada jurus sakti, yang ada hanyalah bakti tulus seorang anak pada ibunya. Karena sejatinya, surga pendekar pun ada di telapak kaki ibu. Doa ibulah yang menjadi jurus tak terlihat yang menyelamatkan Bayu di Jepang. Dengan uang tabungan selama 3 tahun bekerja di Jepang, yang jumlahnya lumayan, Bayu tidak membeli mobil mewah atau membangun rumah gedung bertingkat untuk pamer. Ia menggunakan uang itu untuk merenovasi musola di kampungnya yang atapnya bocor. Dan sisanya, ia gunakan untuk membangun sebuah padepokan, sanggar latihan, tapak suci sederhana di halaman samping rumahnya. Lantainya tanah liat yang dipadatkan, atapnya asbes sederhana, tapi semangatnya membara. Ia ingin mendidik anak-anak muda di kampungnya agar tidak hanya kuat fisiknya, tapi juga kuat imannya. Ia ingin mencetak generasi yang berani membela kebenaran, bukan generasi yang tawuran, narkoba, atau kecanduan game online. Setiap sore, halaman rumah Bayu kini penuh dengan puluhan anak-anak kecil berseragam merah-merah. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat. Teriakan mereka menggema di seluruh desa, membangkitkan semangat siapa saja yang mendengarnya. Bayu mengajarkan mereka bukan hanya cara memukul, tapi cara menahan diri. Tahun demi tahun berlalu. Bayu menikah dengan wanita solehah di kampungnya dan dikaruniai anak-anak yang lucu. Padepokannya semakin besar dan melahirkan banyak atlet silat berprestasi tingkat nasional. Namun, Bayu tidak pernah berubah. Ia tetap sederhana. Ia tetap menjadi petani dan peternak lele. Tidak ada kesombongan sedikit pun di wajahnya. Kisah pertarungannya di Jepang menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun oleh para muridnya. Tapi setiap kali ditanya, Bayu selalu merendah. Ah, itu cuma dongeng. Yang hebat itu Allah, bukan saya, katanya sambil tersenyum. Bayu mengajarkan satu filosofi penting. Di atas langit masih ada langit. Dan kekuatan sejati datang dari kerendahan hati. Semakin tinggi ilmunya, semakin ia menunduk seperti padi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan sejenak. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Mas Bayu ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Pertama, jaga harga diri. Dimanapun kita berada, jaga nama baik bangsa, agama, dan keluarga. Jangan mau diinjak-injak, tapi jangan juga menginjak orang lain. Kedua, jangan sombong. Punya harta, punya jabatan, punya ilmu setinggi langit pun, kalau akhlaknya nol, tidak ada gunanya. Di mata Tuhan, kita sama. Ketiga, solidaritas. Kita harus saling menjaga.
TKI adalah pahlawan devisa, saudara kita. Tetangga kita adalah saudara kita. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Bayu sering berkata kepada muridnya tentang filosofi, tangan kosong. Kenapa pesilat tidak bawa senjata? Tanyanya. Karena senjata terkuat adalah hati yang bersih. Tangan kosong artinya kita tidak menggenggam dunia. Kita tidak menggenggam dendam. Tangan kita terbuka untuk menolong, dan mengepal hanya untuk melawan kezaliman. Bapak Ibu, mungkin kita bukan pesilat, tapi kita bisa menerapkan filosofi ini. Jangan menggenggam harta terlalu erat sampai lupa sedekah. Jangan menggenggam amarah sampai lupa memaafkan. Lepaskanlah, maka hati akan tenang. Kini, murid-murid Bayu sudah menyebar. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi guru, bahkan ada yang mengikuti jejaknya menjadi TKI yang sukses dan bermartabat. Mereka membawa semangat, Bayu, di dada mereka. Semangat keberanian dan kejujuran. Bayangkan Bapak Ibu, jika semua pemuda kita seperti Bayu, Indonesia pasti akan menjadi negara yang sangat kuat dan disegani dunia. Tidak ada korupsi, tidak ada kriminalitas, karena semua punya iman dan akhlak. Waktu bergulir cepat. Bayu kini sudah tua. Orang-orang memanggilnya Mbah Bayu. Rambutnya sudah memutih semua. Jalannya sudah pelan, tapi badannya masih tegap. Matanya masih memancarkan sorot tajam seorang pendekar. Ia sering duduk di teras musola, melihat anak-anak mengaji. Ia tersenyum bahagia. Tugasnya di dunia sudah hampir selesai. Ia sudah menanam benih kebaikan, dan kini ia menikmati buahnya berupa kedamaian hati. Ia tidak kaya harta, tapi ia kaya hati. Ia dihormati bukan karena uangnya, tapi karena jasanya. Itulah kekayaan yang sejati. Di babak akhir cerita ini, saya ingin mengingatkan, zaman sekarang, musuh kita bukan lagi karateka Jepang atau penjajah. Musuh kita seringkali adalah silat lidah. Hoax, fitnah, adu domba di media sosial, grup WhatsApp keluarga yang ribut karena beda pilihan politik. Mari kita belajar dari Mbah Bayu. Gunakan kekuatan kita untuk mendamaikan, bukan memecah belah. Kalau ada berita bohong, tangkis dengan kebenaran. Kalau ada kebencian, hindari, elakkan, dengan kasih sayang. Jadilah pendekar di dunia maya juga, yang bijak menggunakan jarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup adalah pertarungan. Mungkin kita tidak melawan 50 orang di gudang tua, tapi setiap hari kita bertarung. Kita bertarung melawan kemalasan bangun subuh. Kita bertarung melawan hawa nafsu untuk korupsi atau curang. Kita bertarung melawan kesulitan ekonomi demi susu anak. Jadilah pendekar di kehidupan kita masing-masing. Jangan menyerah saat jatuh. Bangkit lagi. Pasang kuda-kuda lagi. Pukul balik kesulitan itu dengan doa dan usaha keras. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menemani saya mendengarkan kisah panjang ini sampai detik ini. Saya yakin, Bapak dan Ibu yang nonton sampai menit terakhir ini adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang setia, dan calon-calon penghuni surga. Amin. Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya mau mengajak Bapak Ibu sekali lagi dengan kerendahan hati. Yuk, kita bangun komunitas yang positif ini. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol merahnya sekarang. Gratis. Tis. Yang suka ceritanya, tekan like. Dan tolong tulis di komentar, saya bangga jadi Indonesia, atau doa terbaik untuk Pak TKI. Komentar Bapak Ibu akan menjadi semangat bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang di luar sana. Jika cerita ini bermanfaat, tolong bagikan, share, ke teman-teman pengajian, grup RT RW, atau grup keluarga. Biar jadi amal jariah menyebarkan kebaikan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau ada yang tersinggung. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan murni milik saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah heroik berikutnya. Merdeka!